Aku juga pernah satu semester itu cuma lulus 2. Kalau dibilang titik paling rendah ya di situ, tapi ada juga yang rendah-rendah lain. Oke. Ini PR sendiri buat kamu ya, karena kamu belum ngerti gitu. Dan kayak bisa dibilang tadi dari 600 ya, dan tiba-tiba jadi 250-an gitu, dan keren banget aja gitu. Dan Mas itu sendirian gitu, orang Indonesia di situ gitu. Jadi ya gimana nih, masalahnya apa aja nih? Masalahnya ya pasti apa ya namanya, khawatir lah dengan diri sendiri. Maksudnya awalnya aku juga takut di DO, takut nggak lulus ujian tuh jelas ya, maksudnya normal gitu ya. Apa ya namanya, tantangannya besar buat aku sendiri juga, apa namanya, agak-agak berat sih awal-awal. Kayak wah harus lulus nih, kayak apa ya namanya, takut atau khawatir gitu, perasaan itu ada gitu loh. Dan tapi memang enaknya tuh setelah kita masuk semester 3 itu lumayan jadi agak-agak nyantai lah dikit, karena kan kita udah punya 60 kredit di semester 3 gitu, itu gede kan. Dan semester 3 kamu nanti dikontrolnya ya punya 30. Jadi aku sebenarnya punya setahun, apa ya namanya, setahun dikontrol itu nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya aku udah punya tabungan sendiri 60 kredit karena memang diharuskan lulus. Semester 3 itu ya jadi agak-agak nyantai, cuman tetap belajar terus gitu. Jadi aku juga pernah satu semester itu cuma lulus 2 dari ujian gitu. Jadi jadi ya wajar, apa ya, kalau menurutku tantangan paling berat ya itu tadi, ujian-ujian udah pastilah, tapi ya namanya juga orang kuliah kan, apalagi gitu loh, maksudnya kuliah ya tantangannya pasti ujian gitu. Kalau tantangan tadi kamu, masalah yang dialami saat kuliah ya itu salah satunya awal-awal stres juga gitu loh untuk lulus itu tuh. Jadi dan semester 1 aku kan ada 5 ujian nih. 1 nggak lulus, panik gitu loh. Wah gimana nih, apa ya namanya, wah kalau tapi punya satu kesempatan kan, apa, ngulangnya di bulan depannya, jadi langsung gitu loh. Itu bener-bener apa ya namanya, wah mikir keras gitu, waduh takut gimana nih, apa harus cari jurusan baru, harus apa gitu. Sempet juga mikir pindah, maksudnya udah siap-siap lah kalau nggak lulus lagi pindah kita. Tapi alhamdulillahnya lulus. Ya kayak begitu, apa namanya, roller coaster feeling lah, maksudnya perasaannya kayak naik turun. Wah, tapi ya setelah masuk semester 3 dipikir-pikir lagi ya, wah emang asik juga sih perasaan kayak gitu. Turunnya mantep, tapi ya apa ya, memang aku juga bukan orang yang kayak gimana, apa ya namanya, pinter banget, enggak gitu. Jadi lumayan deg-degannya dapet lah gitu. Kalau yang benar-benar kuliah, kalau kita ngomongin kuliah ya. Tapi pernah nggak sih Mas kayak ngerasa pas fase kuliah itu tuh kayak ngerasa ini tuh titik terendahnya aku gitu. Nah kalau Mas ini apa gitu? Titik terendah sih ya mungkin pas gak lulus itu kali ya. Titik terendah, paling terendah nih, maksudnya pas tahu bahwa aku hampir kalau nggak lulus ini di DO nih, bisa di DO. Nah itu sebenarnya itu titik berarti terendah. Setelah itu aman gitu ya Mas? Setelah itu alhamdulillah, sebenarnya nggak juga sih, tapi kalau dibilang titik paling rendah ya di situ, tapi ada juga yang rendah-rendah lain. Oke. Maksudnya pernah, jadi masuk semester 3 nulis 7 ujian, cuma lulus 2, bayangin. Dari 7 cuma lulus 2, kan pusing kan, stres juga, aduh gimana sih gue. Tes juga pernah, terus kayak untungnya habis itu aku punya 10 ujian, bener-bener belajar ya, akhirnya lulus sih. Jadi kayak
aku tuh udah biasa kalau tiap semester ada aja yang nggak lulus ujian tuh, jadi kayak ya udah gitu, dijalanin aja lama-lama, ya udah biasa juga. Kalau dibilang titik terendah tapi yang semester 1 sih, yang awal-awal sempet gak lulus pelajaran fisika padahal. Fisika. Oke. Tapi Dan emang itu kebodohanku sih, maksudnya ya gimana? salah apa ya? Ya nervous kayaknya pas ujiannya. Padahal soalnya nggak terlalu susah. Nah, terus kalau misal bicara tentang Mas sekarang kan udah lulus S1 nih di Jerman, di TUM gitu. Nah, faktor apa aja sih Mas yang kayak bikin Mas tuh aku bisa lulus gitu loh. Kayak ini karena aku tuh kayak gini gitu. Sebenarnya faktor mental sih ya. Setelah aku pikir-pikir ya, maksudnya kalau aku sih mikirnya, menurutku di Jerman, kuliah di Jerman nggak lulus itu menurutku pasti gitu. Pasti kamu ada at some point nggak lulus ujian gitu. Tapi kan, nah pasti stres lah nggak lulus ujian kan, wajar. Nah tapi gimana caranya kamu mental kamu balik lagi gitu setelah itu. Nah itu sebenarnya yang paling penting sih. Kayak kalau pinter oke, itu sangat-sangat menguntungkan ya. Maksudnya kalau emang ya udah pinter dari dulu gitu. Tapi menurutku ya rajin, maksudnya belajar, jangan mentalnya jangan sampai apa ya, maksudnya sombong lah, udahlah nggak usah belajar gitu, gue bisa. Nah sebenarnya itu yang harus dihindari menurutku. Jadi kayak yang penting belajar, maksudnya mentalnya siapin, jangan gampang menyerah lah. Kayak jangan, kalau nggak lulus ya udah, bukan berarti nggak bisa, tapi harus harus disiapin lagi lebih baik gitu. Jadi nanti pas ujian laginya lebih siap dan lebih mantep gitu. Jadi intinya gitu sih kalau aku. Faktor X ya tentulah, maksudnya faktor hoki itu ada gitu, tapi menurutku yang lebih paling penting sih mentalnya sih disiapin gitu. Jadi sebenarnya ya kalau nggak lulus udah siap-siap lagi next semester gitu. Ya berdoa biar kuat mental kan, kita orang-orang beragama ya berdoa kan, maksudnya kayak biar disiapkan lah lebih baik mentalnya gitu. Udah sih kalau menurutku faktor apa saja yang bisa bikin aku lulus kuliah kemarin ya itu. Tapi memang bener banget sih ya Mas bicara tentang mental gitu ya. Apalagi kayak aku ya yang sekarang tuh masih studian kolek nih ya Mas, masih semester pertama banget nih. Dan ketika klausur dan ketika beberapa nilai kita bisa dibilang bagus lah gitu. Dan ada satu nilai yang itu tuh kayak mengkhawatirkan banget gitu loh. Jadi kayak ngerasa ya ampun kok aku nilainya dikit banget di sini, dan kayak ngerasa down banget gitu. Dan akhirnya ya mainnya tuh di situ gak sih Mas? Kayak kita ngelatih mental kita buat naik lagi, buat bangkit lagi. Yuk kita bisa mau ngejarnya buat perbaikinya dan lain-lain gitu kan. Jadi memang mental itu wah parah sih gak sih? Paling penting menurutku dalam faktor bisa lulus di Jerman apalagi ya. Maksudnya ya kita kan banyak hal yang harus diurusin kan, bukan kuliah aja gitu. Maksudnya hidup kita di sini, nyari rumah dan lain-lain, masak sendiri dan sebagainya kan, itu juga kesibukan ya. Jadi ya menurutku kalau orang udah mentalnya kuat sih bisa menghadapi itu semua gitu. Ya jujur kamu sih nilainya masih itu kecil gitu. Kamu mikir gitu udah down. Aku udah dari Stutkol udah sering gak lulus ujian gitu. Maksudnya dari Stutkol ya gak lulus masuk Stutkol pernah. Awal-awal ke Jerman aku gak lulus masuk Stutkol. Aku nunggu, untungnya gak terlalu lama sih, kayak nunggu 3 bulan baru ada ujian lagi, tuh baru masuk Stutkol. Terus di Stutkolnya semester 1 nilai aku nggak jelek semua, ada yang nggak lulus. Ya udah biasa kayak gitu kalau aku sih. Makanya ya ini hati-hati. Maksudnya kamu ya, maksudnya apa ya?
sering selalu ambil aja hikmahnya kalau ada sesuatu gitu. Jangan dipikir bahwa wah aku gimana ini, enggak, maksudnya yang penting berusaha terus aja gitu. Yang penting usahanya cukup daripada nanti menyesal belum usaha terbaik. Yang penting itu sih, kayak jangan berkecil diri lah, maksudnya yang penting kalau emang masih bisa diperbaiki kita usaha perbaiki gitu. Oke, jadi intinya ya mental siap. Betul. Dan memang salah satu tujuan aku bikin konten seperti ini pun ya memang selain buat pembelajaran orang lain, ya aku pun belajar buat diriku sendiri ya, yang mana aku tuh pendengar pertama gitu dari pemateri gitu, yang mana akhirnya kayak oh ada pemateri yang cerita tentang ini nih, jadi kayak aku dapat insight baru tentang perspektif baru. Oh jadi pengalaman dia tuh kayak gini gitu. Jadi kayak ngerasa ya alhamdulillah gitu punya relasi yang mana mereka tuh bisa cerita tentang bagaimana dulu masanya di kuliah kayak gitu dan lain-lain gitu. Nah terus mungkin gini nih Mas, ada nggak sih buat pembelajaran nih teman-teman yang masih awal gitu kuliah di Jerman ataupun yang masih STK gitu, hal yang disesali gitu, kenapa aku pas kuliah tuh kayak gini sih, harusnya tuh kan aku bisa lebih baik, bisa kayak gini, ada nggak sih Mas hal-hal yang disesali gitu? Kalau aku jujur nggak ada sih, ya aku bersyukur aja sih, maksudnya jujur kalau aku sendiri pribadi aku udah bisa lulus S1 bachelor kemarin, ya itu aja udah senang banget aku, maksudnya kayak bisa sampai lulus. Jujur aja ini aku nggak mau ngomong kayak ya yang aku rasain ya, maksudnya ini nggak mau ngomong terlalu berlebihan gimana, wah coba aku kayak gini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir perjalananku dari SMA terus dari Stutkol udah sering lah udah naik turun, kayak aku sempet nggak masuk seleksi STK, terus di STK nilainya sempet jelek, sempet dimarahin guru di depan kelas, sempet dikasih PR sendiri matematika untuk aku sendiri loh. Maksudnya yang lain nggak dapat PR, aku dapat nih PR sendiri buat kamu ya karena kamu belum ngerti gitu. Itu aku pernah dapat kayak gitu, malu loh diomonginnya di depan kelas gitu. Terus lulus STK, alhamdulillah masuk TUM. Ya kadang malah aku nggak percaya gitu loh, bisa juga ya. Ya intinya gitu, makanya aku nggak ada sih yang disesali, gas, malah bersyukur sudah melewati itu semua dan naik ke tantangan yang baru. Alhamdulillah, maksudnya ya selalu berusaha yang terbaik, ngasih yang terbaik gitu. Oke, jadi ya memang bersyukur banget atas segala pencapaian yang udah diraih gitu ya Mas. Jadi kayak soalnya lika-likunya emang luar biasa banget gitu. Jadi ya oke, udah dikasih gini ya udahlah, udah makasih banget gitu lah ya. Ya mungkin kalau aku bisa bilang apa yang harus diperbaiki mungkin ya mungkin lebih manajemen waktu lebih diperbaiki mungkin ya, satu hal itu sih, kayak lebih fokus belajar dan sebagainya. Cuman overall sih aku alhamdulillah bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, itu kayak bener-bener rezeki yang dikasih. Aku sih nggak menyesal. Nggak ada yang disesali, ya udah. Nah, terus gini nih Mas, kalau misal nih ada anak SMA terus dia pengen kuliah ke Jerman tapi masih polos, nggak ngerti apa-apa, kayak ya udah aku mau kuliah aja ke Jerman gitu, pengen lulus gitu, Mas mau bilang apa ke anak tersebut? Yang paling penting adalah kalau aku boleh bilang sih, persiapkan mental kalian dan cari info sebanyak-banyaknya, itu aja. Jadi kayak cari info sebanyak-banyaknya sebenarnya apa sih yang tantangan yang menunggu kamu nanti di Jerman gitu. Itu penting gitu, jangan sampai info yang kamu dapat tuh sedikit karena kamu terlalu malas untuk nyari info-info yang lain. Misalnya kamu mau kuliah di mana, di kota apa dan sebagainya, kamu harus cari info. Terus kalau bisa dengar orangnya langsung gimana sih kuliah di situ,
pengalaman orangnya kamu cari, karena itu penting untuk mempersiapkan mental itu tadi gitu. Mental apa sih yang aku harus butuhkan untuk kuliah di Jerman, di kota Berlin misalkan, di kota Aachen, di kota Munchen, di Coburg, di Student College Coburg gitu-gitu. Jadi harus, kalau bisa itu sih, itu membantu kita untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi kita nggak zero knowledge lah untuk terbang ke Jerman. Jadi yang penting itu. Nah setelah itu jadikan itu motivasi gitu. Jadikan itu motivasi untuk belajar gitu, belajar bahasa, belajar nanti masuk Stuttgart dan sebagainya. Jujur mungkin itu juga kamu bagus pertanyaannya kayak gitu. Mungkin itu juga yang aku hadapi. Aku nyari info tapi nggak terlalu banyak, jadinya mungkin aku kurang mempersiapkan lebih bagus lagi mental itu tadi gitu. Coba aku lebih nyari info, lebih tanya sana sini. Nah itu mungkin aku bisa lebih mempersiapkan gitu. Tapi sekarang kemarin aku jujur kurang gitu. Mungkin nih buat teman-teman yang anak-anak yang masih SMA kelas 11 atau 12 bisa lebih lagi nyari info gitu. Sekarang kan lebih banyak lah orang-orang yang ada di YouTube yang nih kayak YouTube-nya Bagas nih bagus banget gitu. Jadi kayak kalian bisa nonton, terus kayak dengerin orang yang udah pengalaman gimana sih kuliah di Jerman dan sebagainya. Ini bagus banget gitu, konten yang bagus banget. Jadi untuk kita mempersiapkan diri, apalagi untuk anak-anak SMA nih, gimana sih kuliah di Jerman, apa yang harus dipersiapkan, kayak gimana susahnya menurut orang ini, menurut orang itu. Jadi kalian juga bisa mempersiapkan diri gitu, lebih bagus lagi. Karena yang paling enak kan belajar dari orang ya, belajar dari pengalaman orang, belajar dari kegagalan orang. Jadi kita nggak usah ngerasain sendiri kan. Betul. Tapi mental yang harus dipersiapkan adalah kalau gagal itu jangan pernah menyerah gitu. Harus cari. Jadi kalau mempersiapkan apa-apa tuh jangan plan A doang udah. Harus plan A, plan B, plan C, kalau bisa sampai Z gitu. Jadi kita udah tahu nih kalau plan A nggak works, plan B ada, plan C ada. Jadi harus semangatnya terus gitu menurutku. Oke, benar banget, menarik sekali. Jadi ya memang kadang teman-teman yang mau kuliah ke Jerman tuh ya hanya taunya tentang dalam tanda kutip yang manis-manisnya aja gitu, kayak janji surganya aja gitu, kayak misal bisa jalan-jalan ke sana kemari, ke keliling Eropa dan lain-lain kayak gitu. Padahal ya kalau kita niatnya mau kuliah di sini ya mungkin ya dunianya nggak semanis itu banget gitu loh. Ya itu bisa buat sampingan gitu kalau sometimes pengen liburan dan lain-lain gitu. Tapi ada hal yang memang diutamakan yaitu tentang kuliah, dan kalian perlu tahu bahwa dunia perkuliahan di Jerman itu seperti ini keadaannya, masalah yang bakal dihadapi itu seperti ini. Jadi ya benar. Kalian harus tahu akan hal itu. Ya, Bagas juga harus siap lah, jangan sedih nilai gitu. Oke, siap Mas. Mungkin ada sedikit closing statement untuk menutup perbincangan kali ini Mas. Ya kalau dari aku sih ya itu tadi, balik lagi, maksudnya aku juga bukan orang yang sempurna, tapi aku di sini mencoba menjelaskan dari pengalamanku, karena pas S1 dulu juga aku kuliah sambil kerja gitu juga kan di Munchen. Mahal. Munchen ada salah satu kota paling mahal di Jerman dari biaya hidup, rumah dan sebagainya. Jadi dulu S1 aku sambil kerja, jadi mungkin itu agak berat juga, tapi sempat juga jadi ketua PPI Munchen juga gitu pas setahun gitu, jadi PPI cabang. Jadi sebenarnya intinya kalau closing statement dari aku, kuliah di Jerman itu harus membutuhkan menurut aku mental yang kuat lah, dan juga jangan kita terpengaruh oleh teman-teman kita di Indo gitu, apalagi kalian yang mau bachelor ke sini gitu. Jangan terpengaruh, dia misalkan udah semesternya udah lebih tinggi dari kita, ya itu wajar karena beda kan. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan teman-teman kita yang kuliah di Indonesia gitu, jangan gitu. Kita tahu tantangan kita berbeda gitu, jadi kayak keadaannya juga berbeda, jadi dan nanti kesempatan di depannya juga berbeda gitu. Jadi jangan sering membandingkan. Jadi kayak udah kita fokus di diri kita kuliah di Jerman, persiapkan mental kita, udah fokus aja di situ. Insya Allah menurutku kalau udah mantep di mental dan kita fokus,
di Jerman, mengerjakan apa yang kita hadapi, ya udah, insya Allah bisa, semua bisa gitu. Ujian, berorganisasi di Jerman itu bisa gitu. Jadi ya untuk teman-teman nanti, aku ngerti mungkin awal-awal kalian masih banyak membandingkan lah dengan Indonesia, karena teman-teman kalian banyak di Indonesia gitu ya. Cuman boleh setahun, tapi setelah itu harus fokus dengan diri kalian di Jerman gitu. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain lah istilahnya gitu. Kalian sendiri, jalan kalian masing-masing unik lah gitu. Jadi ya berusaha aja sekuat tenaga, jangan lupa berdoa juga. Itu juga penting juga untuk mental kalian lebih siap lagi. Jadi intinya fokus aja di diri kalian, insya Allah semua bisa gitu. Oke, luar biasa sekali untuk sharing-sharingnya nih Mas. Suatu kehormatan banget bagi aku nih Mas ya anak baru gitu ya di sini gitu bisa langsung ngobrol sama yang ketua PPI Jerman gitu, yang at least pengalamannya luar biasa banget, udah berbicara dengan banyak tokoh, udah dia berpengalaman gitulah ya, sama-sama masih belajar lah guys. Ya terima kasih banget Mas untuk kesempatannya buat cerita-ceritanya. Semoga harapannya buat teman-teman semua yang mau kuliah ke Jerman, kalian lebih siap, kalian lebih ngerti tentang semua pengetahuan mau kuliah di Jerman gitu. Jadi biar kalian harapannya lebih oke lah ke depannya. Ya lebih siap lah mentalnya dan secara pengetahuannya. Jadi di Jerman nggak bingung dan bisa sukses gitu. Untuk Bagas juga bismillahirrahmanirrahim, semoga jangan stres kalau lagi turun, maksudnya persiapkan lagi lah, lebih baik lagi gitu. Oke, untuk hikmahnya aja. Jadi terakhir nih, terima kasih ya udah diundang Bagas. Makasih nih, kontennya bagus banget. Semoga bisa terus mengundang anak-anak yang lain lah, jadi inspirasi juga ya. Bagus. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, langsung aja kalian klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mau kuliah ke Jerman. Oke. Ich bedanke mich bei Ihnen. Boleh. Oke. Jangan lupa follow PPI Jerman, banyak info-info juga tuh. Oke ya, jadi kalian bisa langsung aja cek Instagramnya PPI Jerman di sini, terus juga ini Instagram dari Mas Reza, kalian bisa follow biar lebih kenal sama dia. Oke, thank you semuanya. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others.